Kita di bulan Agustus sekarang, dan di bulan ini kita merayakan hari kemerdekaan. Tahun ini ulang tahun yang ke-78. Nah, karena bulan ini kita merayakan sesuatu yang berhubungan dengan negara, jadi saya berpikir tema untuk Agustus ini ya kita berbicara tentang hal-hal dalam kehidupan sosial ya yang juga ada berhubungan ya dalam dengan sebuah negara. Jadi kita tetapkan 4 topik untuk bulan ini. Nah, hari ini kita akan berbicara mengenai perjudian. Ya, perjudian itu adalah masalah pribadi, masalah sejumlah orang Kristen juga, nah itu juga ada masalah di dalam sebuah negara. Minggu depan kita akan berbicara tentang pelacuran. Ya, bagaimana kata firman Tuhan tentang hal tersebut. Selanjutnya kita akan berbicara mengenai perdagangan manusia. Ya, hal ini mungkin secara umum ya tidak begitu banyak kita lihat, tapi perdagangan manusia itu terutama dalam dunia tenaga kerja ya yang keluar negeri itu sangat besar. Jadi kita juga akan lihat apa kata firman Tuhan, bagaimana kita ini harus menghargai itu manusia ya, dan tidak kita manfaatkan ya seolah-olah mereka itu adalah barang yang bisa kita perjualbelikan. Kemudian di minggu yang terakhir kita akan membicarakan tentang penindasan orang miskin, orang lemah. Nah, ini satu hal yang sangat nyata ya, yang selalu bisa kita baca di dalam surat kabar. Itu orang yang miskin, orang lemah itu selalu ditindas. Ya. Jadi apa kata firman Tuhan terhadap hal-hal sosial ini? Nah, itulah yang mau kita bicarakan ya, supaya tema di Agustus ini bisa menolong kita ya untuk menjauhi dosa-dosa sosial ini. Baik, sekarang kita akan bicarakan tentang perjudian. Saya rasa kita semua dengan sendirinya akan tahu bahwa judi itu hal yang tidak baik, itu harus dijauhi. Tapi biar kita lihat dari firman Tuhan, ya kenapa perjudian ini harus kita jauhi. Itu adalah satu dosa di dalam kehidupan manusia. Perjudian adalah masalah yang sangat besar di dunia. Dan begitu banyak orang itu terlibat dalam perjudian. Ya. Ada orang yang akan begitu giat atau begitu aktif ya berjudi. Tetapi ada orang ya mungkin dia hanya sambil lalu ya sekali-sekali, tapi berjudi juga gitu. Kita lihat statistiknya dulu. Saya akan berbicara dulu dari data dunia ini. Habis itu kita lihat Indonesia. Nah, ini gambling statistics 2023 untuk Amerika ya, karena datanya selalu disurvey di Amerika. Itu ada 60% ya yang berjudi. 60%. Bagaimana penduduk dunia? Populasi dunia kita ini yang sekarang sudah mendekati 8 miliar kan? Statistiknya itu adalah 26% dari populasi dunia itu berjudi. Nah, 26% itu berarti ya sekitar 2 miliar orang
2.000 lebih juta orang itu berjudi. Mungkin untuk lebih gampang kita pahami ya, 26% itu kan sama artinya dengan dalam 4 orang, 1 itu berjudi. Nah, itu begitu menakutkan sesungguhnya jumlah orang yang berjudi itu. Kita di ruangan ini, ya orang dewasa itu ada 10 orang. Itu setidaknya 2 itu adalah penjudi gitu. Nah, saya coba cek dulu juga di Indonesia. Indonesia kita tidak mendapatkan data tentang perjudian, tapi data yang ada adalah perjudian online. Ya. Tahu tidak bagaimana data perjudian online ini? Untuk tahun lalu ya, 2022, dana yang berputar di dunia perjudian di Indonesia itu ada 81 triliun. APBD Batam cuma berapa triliun? Ini perjudian online 81 triliun. Dan perjudian online ini ternyata meningkat dengan sangat pesat sekali. Karena di tahun 21, berarti 1 tahun sebelumnya, perjudian online itu uang yang berputar itu hanya 57 T. Jadi dari 2021 ke 2022 itu naik 42%. Perjudian itu naik 42%. Nah ini dalam konteks pemerintah menyatakan mereka terus menerus menutup ya situs-situs perjudian. Nah, jadi Bapak Ibu bisa tak dibayangkan bahwa perjudian itu adalah isu yang sangat besar. Data Indonesia tadi itu data online. Bagaimana dengan yang bukan online gitu? Ya, yang online itu kan bagaimana juga itu hanya bisa ikuti oleh orang yang lebih mengerti ya tentang gadget ya, tentang bagaimana memanfaatkan internet. Nah, itu tentu populasinya tidak akan sangat besar. Tapi dana yang berputar sudah sangat besar. Lalu bagaimana dengan mereka yang berjudi tanpa menggunakan online ini? Banyak cerita ya, hal seperti ini. Sekitar 18 tahun lalu, ketika Kapolri-nya Jenderal Sutanto, itu kan ada gebrakan besar-besaran. Semua judi dihentikan kan waktu itu. Itu benar-benar tuh. Kita di Batam pun waktu itu merasakan, ya semua perjudian henti. Tak ada orang berani bahkan main domino ya di depan rumah. Ya di kedai-kedai kopi tak ada berani main. Di kedai-kedai tua tak ada berani main. Karena itu waktu itu kencang sekali dilarang perjudian berhenti. Ya, saya rasa beberapa tahun waktu itu kita bisa merasakan secara umum ya tak nampak ada perjudian. Tapi setelah itu di Pulau Batam saja kita tahu kan tempat-tempat orang berjudi, deretan-deretan ruko di depannya begitu banyak motor parkir di situ, padahal di situ tak ada keramaian, itu tempat judi itu. Lalu beberapa bulan lalu ketika ada kasus polisi, jenderal polisi yang bermasalah itu kan, tiba-tiba keluar lagi perintah, ya judi itu harus dibasmi. Tiba-tiba semua kasino di ruko-ruko itu hilang semua. Nah kita tahu itu tempatnya kosong itu, tak ada lagi motor yang parkir-parkir depan-depan tempat-tempat itu, hilang semua. Tapi sekarang kamu pergi Naga lihat, semua udah kembali lagi. Perjudian di masyarakat Batam. Kita jangan berpikir orang Kristen tidak berjudi. Orang Kristen pun berjudi.
Memang kita orang Kristen harusnya tidak masuk ke kasino ya. Tapi dulu waktu saya masih sekolah dan kita ada kegiatan memang di Kuala Lumpur atau di itu camp Genting Highland ya. Nah, jadi waktu itu saya juga masih agak muda lah. Di teman-teman ajak pergi lihat. Kami hanya pergi lihat, tidak berjudi. Tapi di dalamnya apa yang saya lihat? Orang-orang yang pakai salib. Pakai salib. Jadi kita tahu orang Kristen juga pergi bermain judi itu. Dan dia bahkan tidak merasa salibnya kita simpan dulu gitu. Kalung salib itu pakai juga itu. Bukan sangat banyak lah ya. Tapi tempat itu kan luas sekali. Dia lihat itu. Yang duduk di meja lagi main, ada salibnya gitu. Dan bukan satu orang, lebih. Ada satu kasus seorang Kristen. Dia pasang loteri yang Singapura punya, CG, yang pangka, bukan yang tujuan kaya, yang pangka, tahu kan? Dia kena, angkanya dia dapat gitu loh. Jadi dia menang. Saya rasa ya sejumlah orang biasa itu tiap minggu mereka pasang-pasang aja gitu loh. Ya ada orang kan berpikir, saya pasang uang ini, uang kecil aja. Ini saya makan pun dah habis, tak jadi isu. Tapi kalau saya pasang, saya membeli sebuah harapan. Mana tahu kena. Ya, sebuah harapan. Jadi ada satu orang Kristen, dia pasang CG itu. Saya rasa dia dapat, tapi saya rasa bukan yang sangat besar-besar. Ketika dia dapat, dia menjadi sangat terganggu. Ini uangnya bagaimana ini? Dia mau pakai sendiri tak? Tapi ternyata dia merasa nggak mau. Jadi dia bawa ke saya tuh. Dia bilang mau persembahan ke gereja. Saya bilang sama dia, kalau kamu tak mau uang itu, yang kamu buat sendiri, itu kamu pasang sendiri, lalu kenapa kau kena sekarang? Saya rasa kamu bawa saja ke rumah yatim piatu lah. Saya tidak tahu dia bawa tidak, atau dia pakai sendiri, saya tidak tanya dia lagi. Jemaat kita itu. Ya setidaknya dia masih punya kepekaan rohani bahwa saya harusnya jangan pakai uang ini. Tapi kan dia punya kebiasaan pergi pasang gitu. Ya pasang aja. Mungkin dia tak pernah berharap bisa dapat, kena dapat. Orang Kristen juga begini, berjudi. Orang Kristen yang ada berjudi, saya rasa tidak sedikit. Karena judi itu bisa dalam bentuk yang aneka ragam. Apalagi sekarang. Bisa judi online. Makanya sekarang ada istilah orang itu. Ya, di tangan kita, di handphone itu ada begitu banyak kesempatan untuk berjudi. Jadi menjadi sebuah pencobaan yang besar. Ya, bagi orang yang berjudi, handphone begitu memudahkan kita berjudi. Jadi dorongan untuk berjudi itu bisa menjadi sangat kental sekali. Nah, itu adalah situasi dan suasana perjudian. Bagi dunia ini, saya rasa tak ada yang bisa dibicarakan. Mereka akan berjudi. Ya. Akan sampai akhir zaman tetap akan berjudi juga. Tapi bagaimana dengan kita orang Kristen? Kenapa kita tidak boleh berjudi? Nah, saya akan bicarakan pertama dari kitab Kolose ini. Ya. Kolose, Rasul Paulus lagi berbicara tentang hal-hal yang tidak boleh dilakukan oleh orang-orang Kristen. Di sini ada satu daftar
dosa-dosa yang harus dijauhi. Dan salah satu yang disebut dalam daftar ini adalah keserakahan. Nah, perjudian itu akarnya adalah keserakahan, jiwa serakah. Dengan sejumlah uang yang kita pertaruhkan, kita mengharapkan kalau menang akan mendapatkan jumlah yang jauh-jauh lebih besar. Tanpa kita harus bekerja, mengusahakan dana yang besar itu. Tuhan mau kita setiap orang itu bekerja. Ya, rezeki kita harus kita peroleh dengan usaha kita sendiri. Apa yang kita peroleh seimbang dengan usaha yang kita berikan. Itu uang pendapatan, dengan cara itulah kita peroleh. Itu bekerja. Ada orang bisa mendapatkan hibah, mendapatkan warisan. Itu juga cara yang baik. Tak ada isu gitu. Tapi ketika kita mempunyai niat, ya, saya ingin mendapatkan uang dalam jumlah yang lebih besar tanpa saya harus bekerja, itu menandakan keserakahan di dalam hati kita. Ketika banyak orang berjudi, ada yang menang, banyak yang kalah. Uang yang kita menangkan itu adalah kumpulan dari uang yang dikalahkan, yang orang-orang lain mengalami kekalahan. Ada orang karena keserakahan dia juga, dia menderita, dia kehilangan. Tapi kita menginginkan uang dari mereka itu. Keserakahan itulah yang dibicarakan oleh firman Tuhan. Jadi kenapa kita harus menjauhi perjudian ini? Karena kita orang Kristen tidak boleh memelihara, ya, atau membina sifat serakah itu di dalam hati kita. Uang yang bukan milik kita itu tidak boleh kita ambil. Dan kita tidak boleh berniat mendapatkan uang dari orang lain dengan cara berjudi. Karena itu bukan bahagian yang Tuhan berikan kepada kita. Nah, kenapa keserakahan ini harus dijauhi? Karena firman Tuhan mengatakan keserakahan ini sama seperti penyembahan berhala. Ya. Kualitas, ya, atau tingkat kejahatan daripada keserakahan ini itu sama seperti penyembahan berhala. Dan apabila kita mengingat, ya, bahwa penyembahan berhala itu adalah hukum yang kedua dalam 10 hukum Taurat itu loh. Dengan disandingkan bersama seperti itu menandakan bahwa Tuhan memandang keserakahan itu adalah hal yang begitu jahat, ya, yang begitu dilarang oleh Tuhan, penyembahan berhala. Dosa kita sama seperti kita pergi ke tempat-tempat berhala itu dan kita beribadah di situ. Dan Tuhan Allah adalah Allah yang harus sembah, dan ketika orang menyembah berhala, bagi Tuhan itu ada suatu hal yang sangat-sangat jelek sekali. Dan keserakahan di pandang Tuhan punya kualitas tingkat derajat kesalahan seperti ini, seperti penyembahan berhala. Bapak Ibu, kalau kita bertanya, kenapa memangnya kalau keserakahan yang setara dengan penyembah berhala itu ada salah?
Dan itu harus dihindari. Karena ada satu ayat lagi yang mengatakan, semuanya itu mendatangkan murka Allah atas orang-orang durhaka. Daftar ini, semua yang ada daftar ini akan mendatangkan murka Allah. Dan itu termasuk juga keserakahan, itu akan mendatangkan murka Allah. Keserakahan itu sebenarnya bisa nampak dalam berbagai kegiatan. Ya. Kita mencaplok harta orang lain, itu juga ada bentuk keserakahan. Ya. Tapi judi itu juga adalah satu bentuk daripada keserakahan. Judi itu adalah sebuah cara di mana kita itu menunjukkan bahwa hati kita itu serakah. Dan keserakahan kita ini, perjudian kita ini akan mendatangkan murka Allah. Banyak orang berjudi, tidak banyak yang menang. Jadi orang yang berjudi dan kalah itu celakanya besar sekali. Pertama dia udah kalah gitu, kehilangan harta dia, itu celakanya pertama. Celaka yang kedua adalah Tuhan akan murka, Tuhan juga akan menghukum dia. Itu celaka yang kedua itu. Nah, jadi dari ayat ini di Kolose 3, 5-6, kita ini benar-benar harus bersungguh-sungguh menjauhi perjudian. Nah, kemudian ada alasan yang kedua ini. Perjudian itu bisa meningkat menjadi kecanduan. Saya coba cari data tentang kecanduan ini. Ini data dari survei di Amerika lagi. Dia bilang begini, gambling affects about 1% of Americans who can't stop despite the consequences. Gambling disorder. Who can't stop, tak bisa berhenti berjudi. Tidak peduli lagi apa konsekuensinya gitu loh. 1% loh. Dan jumlah penduduk Amerika itu adalah 331 juta. Berarti itu setidaknya ada 3 juta lebih orang itu yang kecanduan. Yang tak bisa berhenti berjudi. Meskipun sudah kalah, meskipun sudah mungkin babak belur, kehilangan banyak, tapi tetap berjudi. Itu 3 juta orang. Kita tak tahu bagaimana data di Indonesia itu. Ya, persentase orang yang berjudi, yang kecanduan berjudi. Orang Kristen itu tidak boleh kecanduan dalam hal apapun juga. Ya. Kenapa? Karena kita ini tidak boleh melayani dua tuan. Ketika kita mengalami kecanduan kepada suatu hal itu menguasai kita. Kita tak bisa tidak melakukan hal itu. Kita tak bisa melepaskan diri daripada hal tersebut. Itu namanya kecanduan. Sama ya, kita tak boleh kecanduan narkoba juga. Kita tak boleh kecanduan minum alkohol juga. Itu semua menunjukkan bahwa kita ini sekarang telah membiarkan diri kita dikuasai oleh sesuatu hal. Dan dia itu menjadi tuan daripada kita. Walaupun dia bukan satu pribadi, itu hanya satu keinginan, satu kegiatan, tapi dia menguasai kita. Maka kita menjadi kecanduan, kita menjadi orang yang tunduk kepada satu tuan yang lain. Sama seperti Tuhan bilang, kita tidak boleh mempunyai dua tuan, dalam arti Tuhan dan uang. Sama juga ketika kita berjudi, dan kalau kita sudah kecanduan, maka perjudian itu menguasai kita, dan dia itu menjadi seperti tuan kita. Nah, orang Kristen itu harus menghindari dirinya, jangan sampai jatuh
ke dalam candu apapun juga. Ada teman yang kita kenal atau keluarga yang kita kenal yang kecanduan berjudi, ya apapun juga jenis perjudian dia mau. Dan begitu sulit dia melepaskan diri, karena dimanapun dia pergi, kalau dia mendeteksi ada perjudian, hatinya sudah tak bisa terkontrol lagi. Dia sudah harus bergerak ke sana. Gitu. Ya. Walaupun dia tahu itu tidak baik, tapi dia akan pergi ke sana juga. Karena dia sudah kecanduan. Jadi perjudian itu harus kita hindari. Ya, harus kita hindari. Karena kalau kamu kecanduan, itu akan begitu sulit untuk melepaskan diri. Tadi saya sebut bahwa gambling disorder. Perjudian itu jadi sebuah disorder gitu loh. Artinya apa? Ini sudah mempunyai kaitan dengan mental kita. Ya. Dan dia sudah menjadi bahagian dari saraf kita, dari otak kita. Sehingga untuk melepaskan diri kita itu tidak hanya karena ada kemauan. Ya, dia sudah ada sisi kesehatan itu yang harus diatasi. Ya, untuk kita itu bisa bebas dari kecanduan perjudian ini. Jadi kita harus hindari, jangan memulai perjudian. Kemudian satu hal lagi yang terakhir, kenapa kita harus menghindari perjudian? Kenapa? Karena perjudian itu akan menghancurkan kita. Ya memang kita tak melihat contoh orang yang berjudi dan dia menghancurkan keluarganya, menghancurkan usahanya, akhirnya menghancurkan dirinya sendiri. Tapi kehidupan nyata kita, saya rasa kita pernah melihat orang-orang seperti ini. Orang yang punya usaha dan dia berjudi sampai usahanya harus digadaikan. Saya tahu 2 orang seperti itu. Ya, usahanya harus hilang, jadi bangkrut. Karena berjudi. Ada orang berjudi dan rumahnya harus dicaplok orang karena untuk membayar hutang. Ini pun saya pernah lihat. Ketika kecanduan itu sedemikian berat, rumah tangga kita akan rusak. Ya, suami istri hubungannya akan rusak. Apalagi kalau suami itu sudah tidak mau bekerja karena waktunya habis malaman tempat perjudian, keluarganya itu bisa hancur itu. Belum lagi kehancuran itu mendatangkan malu yang besar. Saya bahkan tahu ada istri diaken yang ditangkap penjara, ditangkap polisi, bukan diaken kita ya. Ada istri diaken satu gereja berjudi, tangkap polisi itu. Gimana suaminya mau di gereja? Coba kasih tahu saya. Ya. Suaminya gimana mau di gereja? Hal seperti ini sulit ditutupi. Ya. Kurang lebih orang akan tahu juga. Jadi suaminya kan susah sekali itu di gereja. Karena istri diakennya ditangkap polisi karena berjudi gitu. Nah, saya rasa kita semua paham bahwa perjudian itu akhirnya akan menghancurkan banyak. Nah, jadi ada setidaknya 3 pertimbangan ini kenapa kita orang Kristen harus menghindari perjudian.
Pertama, karena ini dianggap Tuhan seperti penyembah berhala. Itu adalah keserakahan. Ya. Kedua, karena kita tidak boleh kecanduan apapun juga. Dan ketiga, ada konsekuensi daripada perjudian itu sendiri, menghancurkan. Jadi biarlah kita menjaga diri sendiri, agar kita jangan mendekat ke tempat perjudian itu. Ya, supaya kita bisa terhindar dari penyakit atau dosa sosial ini. Mari kita berdoa. Tuhan Bapa Surgawi, biarlah kami sungguh-sungguh yakin bahwa perjudian ini harus dihindari. Biar kami tidak mau ikut di dalam perbuatan yang berdosa ini. Kami berdoa Tuhan, kalau ada jemaat gereja yang berjudi, supaya Tuhan membantu mereka untuk sadar dan untuk cepat bertobat. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin.